Kenapa sih setiap kali Indonesia beli jet tempur, kapal perang, tank, sampai sistem rudal, ada satu nama yang hampir selalu muncul di depan kamera? Ya, Prabowo Subianto. Kenapa harus beliau yang turun langsung? Kenapa nggak cukup pejabat teknis aja? Apakah ini cuma strategi politik? Atau ada hal besar yang sedang dipersiapkan? Jawabannya ternyata jauh lebih serius dari yang kita kira. Mari kita bongkar bersama. Pertama, kita harus paham kalau ini bukan belanja biasa. Ini soal masa depan Indonesia. Alutsista itu bukan barang eceran yang bisa dibeli di toko. Satu kontraknya saja bisa bernilai puluhan triliun rupiah. Kalau sampai salah pilih, dampaknya bisa terasa selama 20-30 tahun ke depan. Bayangkan, jet tempur, kapal selam, sistem pertahanan udara, semua itu menentukan kekuatan TNI kita, posisi tawar Indonesia di kancah ASEAN, dan kemampuan kita menjaga setiap jengkal wilayah laut dan udara, dari Sabang sampai Merauke. Karena itulah, keputusan sepenting ini tidak bisa dianggap sepele dan harus dipimpin oleh orang di level tertinggi. Kedua, ini soal diplomasi tingkat tinggi, bukan cuma soal jual beli senjata. Hampir semua pembelian alutsista canggih itu dilakukan lewat skema government to government. Artinya apa? Yang bernegosiasi bukan lagi antar perusahaan, tapi antar pemerintah. Seringkali, proses ini menuntut pertemuan langsung dengan presiden negara mitra, menteri pertahanan negara penjual, sampai pimpinan industri pertahanan kelas dunia. Coba bayangkan, kalau yang datang dari pihak Indonesia bukan figur selevel menteri pertahanan, posisi tawar kita bisa langsung melemah. Disinilah peran seorang Prabowo menjadi sangat krusial untuk memastikan Indonesia mendapatkan kesepakatan terbaik. Ketiga, dan ini poin yang sangat penting, Indonesia sekarang tidak mau cuma jadi pembeli. Kita tidak mau lagi sekadar beli barang jadi. Era itu sudah lewat. Sekarang, setiap negosiasi pembelian alutsista selalu dibarengi dengan tuntutan lain. Kita ingin adanya transfer teknologi, kita ingin ada produksi bersama, dan yang terpenting, kita ingin industri pertahanan dalam negeri kita bisa naik kelas. Nah, permintaan seperti ini tidak bisa didapat dengan mudah. Butuh negosiasi yang alot dan keras di level tertinggi. Ketika Menteri Pertahanan Prabowo turun tangan langsung, itu memberikan sinyal yang sangat kuat kepada negara penjual. Indonesia bukan sekadar pasar. Indonesia ingin jadi pemain utama dalam industri pertahanan global. Keempat, kita harus jujur melihat realita. Modernisasi TNI itu sudah tidak bisa ditunda lagi. Sebagian alutsista yang kita miliki usianya sudah cukup tua dan perlu peremajaan. Ancaman zaman sekarang juga bukan lagi sekadar perang konvensional seperti dulu. Sekarang ada drone tempur, ada rudal presisi jarak jauh, ada perang siber, dan ada konflik laut modern yang semakin kompleks. Kalau kita tidak bergerak cepat untuk memodernisasi kekuatan kita, Indonesia bisa tertinggal jauh. Dan proses modernisasi besar-besaran seperti ini memang butuh seorang pemimpin yang punya otoritas dan berani mengambil keputusan besar dengan cepat dan tegas. Lalu, kenapa harus figur selevel Prabowo? Karena pembelian alutsista ini menyangkut banyak hal yang sangat strategis. Ini menyangkut anggaran negara yang luar biasa besar, kontrak jangka panjang yang mengikat, kepercayaan dunia internasional, hingga risiko politik di dalam negeri. Negara penjual senjata canggih biasanya ingin jaminan politik tertinggi dari negara pembeli. Mereka ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Ketika Prabowo sebagai Menteri Pertahanan turun langsung ke meja perundingan, itu adalah sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius, berkomitmen penuh, dan siap bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuat. Ini membangun kepercayaan yang sangat dibutuhkan dalam transaksi sebesar ini. Nah, dari semua ini, apakah ada visi yang lebih besar? Banyak analis geopolitik melihat langkah-langkah ini sebagai bagian dari sebuah visi jangka panjang yang sangat ambisius, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan militer terbesar dan paling disegani di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya bukan untuk menjadi agresif atau menyerang negara lain. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk disegani. Karena dalam panggung geopolitik dunia, rasa hormat itu seringkali datang dari kekuatan yang dimiliki. Sebuah negara yang kuat secara pertahanan akan lebih didengar suaranya dan lebih dihargai kedaulatannya. Jadi, kalau ada yang bertanya, apakah semua ini sekadar pencitraan? Kalau kita lihat dari kompleksitas masalahnya, kecil kemungkinannya ini hanya soal tampil di kamera. Pembelian alutsista modern itu butuh diplomasi tingkat tinggi, butuh negosiasi yang keras dan cerdas, butuh komitmen jangka panjang, dan butuh figur kuat yang punya wewenang
untuk mengambil keputusan. Dan itulah kenapa setiap kali Indonesia membeli alutsista besar, nama Prabowo Subianto hampir selalu ada di garis depan. Ini bukan lagi soal personal, tapi soal bagaimana Indonesia menempatkan dirinya di panggung dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini sudah tepat untuk masa depan pertahanan Indonesia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Radio Jampang ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa.